Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Vilda buat belajar listening. Nah, di video kali ini aku bakalan lanjut untuk jelasin trik sakti listening ya, yang kelima, yaitu tentang pernyataan negatif. Nah, maksudnya seperti apa sih? Oke, sekarang kita bakalan bahas ya tentang pernyataan negatif yang biasanya itu juga muncul dalam listening. Nah, untuk pernyataan negatif itu sendiri, itu tuh ada beberapa tipe ya. Kita bakalan bahas satu persatu nih jenis-jenis ekspresi negatif itu sendiri. Jadi maksudnya itu adalah dalam kalimatnya ya, dalam audionya itu nanti tuh bakalan ada kalimat yang bentuknya itu negatif gitu bentuknya ya. Jadi nggak selalu positif. Nah, ini juga sering muncul. Nanti di sini kita bakalan main logika ya, dalam artian memang ketika mengerjakan listening itu kan kita nggak bisa 100% telan mentah-mentah gitu aja kan apa yang kita dengar gitu, kemudian kita cari di pilihan jawaban. Kita harus main sinonim ya, atau memahami makna. Nah, di sini karena ada kalimat yang bentuknya negatif, nah ini bakalan aku bahas. Jadi buat tambahan pengetahuan kalian juga. Oke, kita bakalan bahas satu persatu jenis negatif itu sendiri ya. Jadi kan negatif itu ada banyak. Pertama itu biasanya pakai kata not, ya kan? Not itu kan artinya tidak ya. Berarti kan itu bentuk negatif ya. Not itu sendiri nanti itu bisa disingkat, bisa bentuknya not gitu misalnya. Atau bisa juga dalam bentuk nt seperti ini. Ini biasanya digunakan kalau udah digabung ya dengan kata, misalnya aja kayak didn't. Terus apa lagi? Don't juga bisa. Oke. Kemudian ada misalnya hasn't. Terus apa lagi? Haven't juga bisa. Nah, itu kan berarti meaningnya negatif ya. Jadi di listening gitu ada nih kalimat yang ya isinya itu mengandung kata negatif kayak gini gitu. Nah, ini kita harus pahami nanti artinya. Misalnya aja nih, si speaker yang kedua bahas ternyata kan kita fokusnya sama speaker yang kedua ya, karena biasanya kan speaker 2 yang bakal ditanyain. Katakanlah misalnya si speaker yang kedua ini bilang she is not happy with with her new dress misalnya. Di situ mengandung kata negatif ya, not happy atau nggak seneng gitu maksudnya. Nah, nanti di pilihan jawaban biasanya itu ya kita harus pahami ya maknanya, dia tidak bahagia gitu dengan baju barunya. Not happy ini nanti bisa menjadi sad kalau di pilihan jawaban, sedih misalnya gitu. Jadi kita harus pinter ini ya, memahami maknanya terlebih dahulu gitu. Nanti di pilihan jawaban itu bisa jadi bakalan kebalikannya, bisa jadi sinonimnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada kata-kata yang negatif. Nah, itu cara-caranya gimana ya? Kita harus pintar translate atau apa ya. Jadi ketika memilih jawaban tuh ya itu dipastikan kita tuh emang harus tahu maknanya terlebih dahulu gitu. Kayak gini misalnya, she is not happy with her new dress. Bisa kita simpulkan. Nah, itu simpul ya. Simpulkan berarti kita itu harus bisa menyimpulkan gitu si speakernya itu ngomongnya itu apa gitu. Nah, nanti pilihan jawabannya itu biasanya bisa berupa sinonim atau mungkin juga kayak opposite ya, atau kebalikannya. Yang penting itu maknanya sama gitu. Entah katanya itu nanti dalam bentuknya sinonim atau mungkin kebalikannya gitu. Itu bisa. Not happy itu kan bisa juga diganti dengan kata sad ini ya.
Oke, nah itu untuk negatif yang pertama. Sekarang kita masuk ke negatif yang kedua, dimana biasanya itu bisa pakai imbuhan ya. Kalau negatif itu kayak prefix. Prefix untuk negatif itu bisa dislike misalnya, tidak suka artinya, kemudian bisa juga seperti inappropriate kayak gitu, kemudian ada juga kayak unhealthy. Nah ini meaningnya itu prefix negatif ya ini. Nah di sini aku bakalan kasih contoh, misalnya aja I dissatisfied with, saya tidak puas dengan with the laundry service misalnya. Saya merasa nggak puas nih dengan service laundrynya gitu misalnya. Di sini ada kata dissatisfied. Nah itu adalah negatif ya. Jadi nanti kita bisa simpulkan nih, entah di pilihan jawabannya mungkin dissatisfied ini bisa jadi kayak pilihan jawabannya misalnya menjadi bad ya, kayak misalnya the service is bad. Oops, sorry. Ini mengacu sama kalimat saya tidak puas dengan service laundry-nya. Nah, nanti di pilihan jawabannya biasanya itu meaningnya, maksudnya pilihan jawabannya itu bakalan mirip-mirip gitu maknanya. Jadi kata kuncinya adalah memang kita harus paham maknanya terlebih dahulu sehingga nanti kita bisa menyimpulkan gitu ya jawaban apa yang paling tepat gitu. Karena di sini I dissatisfied with the laundry service, itu bisa jadi karena memang ya servisnya itu tuh nggak bagus gitu ya. The service is bad. Nah itu adalah negatif ya, maksudnya mengandung kalimat negatif gitu nanti. Jadi di sini kayak main kesimpulan aja sih gitu, dimana kamu ngelihat kalimat negatif, nah nanti pilih jawaban yang ya tetap mempunyai makna yang sama. Entah itu nanti pilihan jawabannya berupa sinonim mungkin katanya, atau mungkin bisa juga dalam bentuk kebalikannya, itu juga mungkin sih. Tapi yang penting kata kuncinya adalah memang kamu paham terlebih dahulu apa yang diucapkan si speakernya itu apa. Kemudian nanti baru kamu pilih jawaban yang mempunyai makna yang sama. Oke, ini untuk negatif yang pakai prefix ya, bisa dis, bisa in, bisa an. Misalnya juga kayak I feel unhealthy. Oke, aku scroll. I feel unhealthy today. Di situ ada kata unhealthy. Kalau aku kasih kalian kesempatan nih ya buat menyimpulkan kalimat lain gitu dari ini apa? Di sini kan artinya saya merasa tidak sehat hari ini gitu. Saya merasa tidak sehat hari ini. Ada kalimat lain nggak yang bisa merepresentasikan kalimat ini gitu? Aku nggak sehat nih hari ini. Ayo apa? Oke, ini kemungkinan ya, mungkin aja di pilihan jawabannya itu adalah I am sick. Saya sedang sakit. Nah, itu kan juga mempunyai makna yang sama ya dengan I feel unhealthy today gitu. Saya sakit. Gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi, kamu pahami dulu makna dari yang diucapkan si speakernya. Habis itu nanti kamu ya cari mungkin kalimat lain gitu yang merepresentasikan atau memiliki makna yang sama gitu dengan yang diucapkan oleh si speaker. Ini adalah bentuk positif ya, maksudnya kalimatnya ini kan jadinya positif. I am sick gitu kan.
Kalau ada pilihan lain mungkin juga dari I feel unhealthy today, itu bisa juga misalnya I'm feeling not fit misalnya. Not fit enough misalnya. I'm feeling not fit enough. Ya, katakanlah seperti itulah. Nah, ini kan bentuknya negatif ya, karena dia mengandung not lagi gitu, not fit gitu. Nah, ya kurang lebih kayak gitu. Jadi, si kata negatif itu nanti mungkin di pilihan jawaban itu bisa berubah jadi positif. Bisa juga ya tetap bentuknya negatif. Misalnya jadi I feel unhealthy today, diganti mungkin pilihannya jadi I'm feeling not fit enough kayak gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi poin pentingnya yang kamu itu tuh tahu gitu makna yang diucapkan si speakernya. Habis itu kan kamu nanti bisa nyimpulin ya mana yang kira-kira itu memiliki makna yang sama. Oke, kemudian kita lanjut. Masih ada satu lagi nih tentang negatif ini ya, negative expression. Apa bentuknya? Pakai kata ini loh, nothing, terus never juga bisa. Ini kan juga artinya negatif ya, tidak pernah, tidak ada. Kemudian none, bisa juga nobody. Nah, itu kan juga negative meaning ya. Nah, itu juga bisa nih keluar misalnya she is never arrives on time. Dia tidak pernah datang tepat waktu. Di sini ada kata never ya, artinya tidak pernah. Itu kan meaning negatif ya. She has never arrives on time. Dia tidak pernah datang tepat waktu. Oke, aku kasih kamu kesempatan nih buat cari kalimat lain yang mempunyai makna yang sama dengan she is never arrives on time. Dia nggak pernah datang tepat waktu. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya berarti dia telat terus gitu kan. Nah, ya udah, itu dia. She is always late. Gitu. Benar nggak? Ya kan? Nah, itu ya. Jadi ketika kamu sudah paham gitu si speakernya ngomong apa gitu ya, nanti pilihan jawabannya mau dibolak-balik bentuknya kayak apa gitu, pasti kamu bisa milih gitu pilihan jawaban yang tepat yang mempunyai makna yang sama gitu. Oke, misalnya ini nih, kamu udah catch the point. Oh, dia nggak pernah datang tepat waktu. Mau nanti pilihan jawabannya dia selalu telat, dia apa? Nah, itu kan dibolak-balik ya, dia nggak pernah datang tepat waktu. Oh ya, berarti dia telat terus dong. Nah, kemungkinan seperti itu gitu. Yang penting kamu udah tahu nih yang diucapkan oleh si speaker itu maksudnya seperti apa gitu. Nah, ini bakalan muncul juga ya di listening tentang negatif sentence seperti ini gitu. Jadi kalimat-kalimat yang mengandung negatif gitu di dalamnya. Jadi tetap sih poin utamanya itu ya memang kamu harus paham dulu gitu, paham yang diucapkan oleh si speaker. Habis itu nanti kamu bisa mentranskripkan atau bisa simpulkan gitu. Bisa simpulkan untuk pilih jawaban yang tepat. Nah, kurang lebih seperti itu untuk trik yang ke berapa? Yang kelima ya. Masih ada trik-trik yang lain juga yang biasanya muncul nanti di listening, nanti bakalan dibahas juga. Jadi pastikan kamu juga nonton ya untuk trik yang lain. Jadi cukup kali ini, cukup sekian untuk video trik sakti yang kelima ya tentang pernyataan negatif. Semoga bisa membantu kamu dan juga jangan lupa buat cek video yang lainnya ya untuk pembahasan trik-trik sakti yang bisa mempermudah kamu juga nih buat ngerjain listening. So, see you on the next video.